Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Maaf ya, geser jam 7:30 demi perpisahan sama sapa jenenge? Mbah Kaji. Di wong gak ono. Wah, yes. Full main rong jam deh khusus. Sak ngos-ngosane. Kangen kan ngos-ngosannya dia yang kita kangenin habis ini. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u wal arba'un. Tawi kiku hadis kang 44. Idza anfaqa, ya, betul ya. An Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatake saking sahabat Abi Mas'ud. Bukan Ibnu Mas'ud ya. Kalau Ibnu Mas'ud itu Abdullah Ibn Mas'ud. Kalau Abi Mas'ud di sini namanya Uqbah. Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansari. Kalau mau nulis sahabat Abu Mas'ud itu namanya Uqbah bin Amr, bukan Umar. Amr berarti ada wawunya. Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Badri. Al-Badri berarti nate nderek perang Badr. Uqbah bin Amr bin Tha'labah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, idza anfaqa ar-rajulu ala ahli nafaqatan yahtasibuha fahuwa lahu shadaqatun. Idza anfaqa nalikane paring nafkah. Idza anfaqa nalikane paring nafkah ar-rajulu sapa bojo lanang. Rajul wong lanang alias bojo. Zaujun. Dan memang sudah seharusnya kodratnya yang bener niku sing golek duit. Sing lanang. Akhir zaman sing nyuci piring ngomong anak sing lanang, maka bercita-citalah sebagai lelaki yang sesuai hadis gitu ya. Jangan seperti orang yang apa bojoku sing mbut gawe sing penting aku ning omah dolanan manuk. Ya Allah, naudzubillah. Ya, loh, bapak-bapak kan sekarang main manuk-manuk itu loh, manuk ora manuk-manuk sing pikiramu gitu. Singen. Kok iso singen yo piye ya. Ya, hati-hati ya. Bahasa hadisnya anfaqa ar-rajul, bukan anfaqatil mar'ah boten. Jadi jadilah seseorang yang punya cita-cita bisa menjadi rajul sepenuhnya seperti yang ada di dalam hadis ya. Entah sekarang orang-orang akhir zaman itu kenapa ya? Nek sing wedok sing gampang golek duit itu ya. Allah alam ya Allah. Lanang modal manuk tok. Naudzubillah. Aja sampai ketemu jodoh sing modal ngene iku wis ngono ae. Sing duwe bojo koyo ngene iku wis pegat ae golek liyane, tukar tambah sithik ra masalah. Idza anfaqana likane paring nafkah ar-rajulu sapa bojo lanang. Ala ahlihi ing atase keluargane rajul. Jadi ahlun di dalam bahasa Arab itu maknanya bervariatif. Bisa dikatakan keluarga, kalau rajul bisa diartikan sebagai istri gitu. Ahlun itu lengkap. Walaupun ahlun itu konotasinya dalam pikiran kita apa? Orang banyak, tapi orang yang belum punya anak pun walaupun hanya punya istri juga bisa dikatakan ahlur rajuli, istrinya sang suami. Ala ali ngatasi keluargane rajul nafaqatan, ing nafaqah. Yahtasibu hale arep-arep ganjaran. Yahtasibu hale arep-arep ganjaran ha ing nafaqah. Saking Gusti Allah tentunya ganjarannya fahuwa mongko utawi
Huwa kiring tinggi. Infak, bukan nafkah. Anfaqah kan, berarti ambil masdarnya. Fahuwa mongko utawi infak. Lahu iku tetep kedue rajul sedekahun utawi sedekah ngoten saged mubtadae kalih. Alhamdulillah. Yeah. Ini ada hadis yang menarik, hadis tentang keluarga yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Tha'labah al-Ansari al-Khazraji al-Badri. Bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya gini. Ketika seorang suami memberikan nafkah, kalau nafkah bahasa Arabnya apa? Kalau bahasa Indonesia nafkah. Nafkah itu ya macam-macam. Secara umum nafkah itu ada dua, nafkah lahir sama nafkah batin. Mungkin pikiranmu sampai sekarang ini nafkah batin itu urusan ranjang, ya betul. Gitu betul, jujur aja. Nafkah lahir kan uang, ya. Nafkah batin ranjang, bukan. Ternyata lebih dari itu. Saya beberapa kali ngaji sama habaib seperti Habib Novel Ali Drus, Habib Muhammad Al-Habsyi, ketika ngobrol biasa. Itu ternyata yang dimaksud nafkah batin itu kebahagiaan keluarga. Dan itu salah satunya dengan cara jima. Banyak sekali, wah ini malah ngomong jima, nggak apa-apa, esok-esok ben semangat. Ben do ngaceng kabeh. Maksudnya pikirannya bisa kenceng gitu, ngaceng. Jadi nafkah batin itu yang dimaksud bukan jimaknya. Yang dimaksud adalah kepuasan istri terhadap servis daripada suami. Servis bukan hanya servis servis dalam artian di atas ranjang mboten. Ngayomi sebagai laki-laki ngayomi napa mboten. Sebagai laki-laki membahagiakan istri apa ndak. Ternyata banyak kasus, iki buka-bukaan. Iki konco-koncone Mbak Una malah. Banyak kasus teman-temannya Mbak Una yang sama-sama cewek itu tidak bisa merasakan kebahagiaan ketika di atas ranjang. Sing seneng lanang itu. Dan ini sudah diprediksi oleh hadis. Diprediksi oleh Kanjeng Nabi bahwasanya laki-laki itu cepat trot. Lah, sementara laki wedok niku untuk klimaksnya itu lama. Dan perlu diingat, wanita selain lama, tapi dia bisa berkali-kali. Nah, lah nek lanang nek kedarang keluar inzalul mani, sudah keluar maninya, itu untuk on lagi susah. Karena kita bukan bangsa Arab. Nah, bangsa Arab, bangsa ontong niku ping 10 aja iso. Iya, betul. 2-3 kali itu kuat, 2-3 ronde kuat. Kita orang beda. Entah kenapa kita punya syahwat selemah itu, enggak tahu kita ya. Makanya wongnya model-model ngene-ngene iki leto. Darok punyamu harus dites rok. Semoga sarafnya masih normal semua. Iya betul. Nah, ini ngapunten ini edukasi, sex education nggak apa-apa untuk apa? Bukan buat Anda minder enggak. Dari kasus yang diceritakan sama Mbak Una tentang kawan-kawannya yang wanita itu ternyata sampai umur pernikahan 5 tahun, 4 tahun, wis duwe anak 3, duwe anak 4, ternyata klimaks belum pernah. Klimaks itu puncak kenikmatan. Nek cara calanang niku inzalul mani, keluarnya mani. Berarti sing wedok iku mongkon ngongkang-ngangkang tok tapi rak tau ngrasakno nikmate. Sing dirasakno apa? Ya lara lecet ngono tok. Sakit to? Wis lecet, ijek meteng. Nah, ini dolim ini kita ini sebagai laki-laki. Makanya sampai nek arep rabi ku konsultasi sama saya. Insya Allah saya punya trik-triknya itu. Oh, ini bukan masalah jamu, ini masalah tempo saja. Ngomong temponya bagaimana. Ora apa-apa, tenang. Ini saya buka konsultasi sebesar-besarnya. Loh, biar nanti kalau kamu ketemu sama istrimu itu tidak gampang ejakulasi. Bener loh. Wanita itu sebenarnya enggak butuh waktu lama, enggak butuh sing perkasa kaya senteng mboten. Ora butuh duwu niku nggih mboten. Sing penting enak. Lah ini yang biasanya menghancurkan rumah tangga karena
laki-laki itu tidak memenuhi hasrat daripada istri. Mau kono sing wis 100 kene terus aku durung piye ngono lho, paham ta ora? Kok wis enak aku durung ngono lho. Lah ini yang sering terjadi napa? Terjadi kisruh di dalam rumah tangga. Lah makanya akhirnya termindset bahwasanya nafkah batin itu hanya masalah urusan ranjang. Enggak, ternyata di atas itu kebahagiaan keluarga secara utuh. Salah satunya dengan media itu tadi hubungan suami istri. Ngono lho, ya. Karena seks itu umurnya enggak panjang. Paling ya umur 20-an tahun sampai 50-an tahun. Niku pol jos-jose lah istilahnya. Setelah itu sudah enggak ada hasrat lagi untuk bermain seperti itu. Dengkulnya coplok. Nek mungkin sampean tanya, lah iku mbah-mbah orang bakaji. Ojo diglok taji. Sampean tua kan dohire tok to. Mbah-mbah itu ada yang apa namanya masih jajan perempuan ya. Itu memang sudah tua bandot nek ngene iku ora iso napa jenenge di toto meneh. Cuman rata-rata berdasarkan penelitian, pembelajaran niku wong bebrayan utawi berumah tangga hasrat nafsu seksnya itu ya enggak sampai umur 70 kok. Justru ke arah sana ketika sudah masuk 60 tahun ke atas, niku rata-rata yang dicari kenyamanan. Ngoten lho. Nah, beda lagi kan kalau umur 30 seperti saya itu nyenjek golekane sing ngoten-ngoten niku. Pokoke sing perkara sing saru-saru. Makanya sering sekali mungkin Pak D atau Mas Vicky atau Om Junas aku nek ngomong saru-saru ku ya krana masih umurnya gitu loh. Masih umurnya yang lagi wah on fire gitu. Mungkin pertanyaanmu, lah kok ora dadi anak? Ya ada caranya biar ora dadi anak gitu loh. Karena saya juga orang yang mikir, aku ya duwe anak siji sik, ora langsung. Nek aku nak cerot jero terus, ya, keluar di dalam piye maksudnya iku ya. Paham ya, keluar di dalam. Iku mangke sakake Mbak Una, sakake saya, sakake Pak D. Sing dimong tambah akeh gitu. Wis ana Om Naim melu ngomong tambah akeh sing ngomong. Pun intinya ngoten nggih, nafkah itu dua, zahir sama batin. Kalau nafkah zahir itu ya duit, maringi arto bulanan. Kalau enggak bulanan wis pokoke piye carane membahagiakan istri, belanjanan kebutuhan rumah tangga, itu nafkah zahir. Lah nafkah batin itu ndak harus itu. Ndak harus urusan ranjang. Tapi kalau itu enggak dipenuhi juga menjadi masalah dalam rumah tangga. Lah ketika Anda tahu lemah syahwat, misalnya ngapunten nggih, duwe bojo tapi gampang cerotan. Nah, iki ya ditambel dengan cara yang lain. Misal rodok royal sama istrinya gak apa-apa karena tak pakai tambahan sayang tak pakai tambahan monggo 100.000 200.000 silahkan me time sendiri sana. Quality dia pengen memanjakan dirinya ke salon monggo disegurah gitu loh. Yang penting jangan sampai dia punya kenyamanan di lelaki yang lain. Nah, itu penting. Lara bro. Lara sampean di bojo tapi pikirannya ning jopo. Makanya sing napa nek besok nek ketemu wedok sing gurung move on, wis tinggalen ae. Suwi nambanine. Tinggalen ae, rungkat ra masalah. Daripada kowe wis kawin barbarane ndeke bayangno wik-wikan karo sing kono. Lah kan ya. Apa nikmatnya gitu loh. Gak enak, sudah. Nah, wanita bukan hanya itu saja, bahkan saya bilang tukar tambah saja gitu ya. Ya betul. Lah dan paling penting meneh wanita ya betul. Kalau di awal-awal itu yang dicari raine. Nek raine ra ganteng sugih apa ora ya. Nek sugih ora ganteng nasabe ngono lho. Pokoknya unsur-unsur duniawi itu masih ada. Lah jadilah kalian itu salah satu dari itu. Iki ganteng, ya ono sing ganteng Aska meneh lah lengkap lah ya. Paket lengkap. Muahal ya. Ini aku milih ning iki. Wes pokoke. Saya rak pati. Bagas ya. Bagas kita contoh Bagas. Bagas rupawan ya.
Wajahnya menjual. Kemudian ini akeh cewek sing seneng harusnya banyak harusnya. Cuman apa namanya? Kemudian yo dianggap sugih nggih muga-muga. Tapi pintere ora, ngono misalnya. Contoh pinter ora iku apa? Waya kegiatan, main PS sendiri, kan biasanya seperti ini. Orang pinter gitu ya, payah ya. Wis reti ana CCTV kok isi main PS. Enggak apa-apa. Kode. Enggak. Paham ya? Jadi sebagai laki-laki kita punya kewajiban menjaga harga diri dengan cara memberi kenyamanan sama perempuan. Sekali lagi nafkah itu nafkah zahir sama nafkah batin. Nafkah zahir itu berupa uang, berupa barang, perlengkapan rumah tangga. Nafkah batin adalah apa? Kenyamanan, kebahagiaan. Dan banyak caranya. Saya sering kali, ngapunten iki cerita. Sering kali sama Mbak Una. Memang income saya itu banyak dari hasil belas kasihan orang lain. Mimpin acara untuk duit. Kalau yang dapatnya 500.000 atau 1 juta itu Mbak Una karena sudah nyaman dengan saya itu pinter, hendak langsung dihabiskan, hendak ditabung sampai rupa emas ratusan gram itu alhamdulillah. Tapi kalau di bawah 500.000 dia pinter, bilang gini, bah, iki meng 300 sok, meng 300 tak bagine kali nangmu nggih, sing siji tak nggih tuku skincare, sing nangmu kanggo tuku Pampers, misalnya seperti itu. Kowe nek dadi bocah pelit, oh jo, 300 ki akeh kok, ngono ta. Ya ta? Kan 300.000 akeh to. 300 akeh. Nah, itu nanti rusak rumah tangga. Tapi saya selama ini enggak pernah bilang sama Mbak Una, "Mah, wis nggonen sak enakmu, sak nyamanmu, pengen tuku Shopee, list pirae lah monggo." Temenan, iku sing nampa Shopee kowe to. Ojo-ojo. Era. Sapa sing nampa biasane? Tulisannya adik Muhammad Maki. Tapi jerone Shopee ya iku apa skincare apa macam-macam itu Mbak Una semua. Nah, coba nek aku pelit, ora nyaman dia di sini. Sak omah karo mertua. Wong nek sak omah karo mertua aku tetap tertekan. Ya sintene ngono tetap tertekan. Tapi alhamdulillah kayak ayam bocah kan sepenting kayak ngono iku. Nyatane iso lemu ngono kok Mbak Una saiki ya. Nah, makanya niku sampean jadi laki-laki jangan hanya mikir besok aku pernikahan pertama, malam pertama iso ta ora. Aja ngono. Angel. Malam pertama rasa mikir aneh-aneh, turu wae wong loro ya. Ora jebol. Jebole nanti. Tak dongakno sing nikah aku bojone langsung do head di awal. Ya. Unboxingnya gagal ya. Pernikahan memang tujuannya salah satunya untuk mengeluarkan mencari kenikmatan biologis, tapi jangan lupa sebenarnya pernikahan tidak seremeh itu. Ya, seperti yang saya sampaikan, nyatanya umur yang sudah 70 tahun, 80 tahun yang dicari apa? Kenyamanan. Ya, oke. Jangan sampai berikan kenyamanan tersebut di orang lain. Jangan sampai. Begitu juga nanti yang istri juga seperti itu. Jangan terlalu menganggap lelakinya itu lelaki yang murahan. Seperti tadi, kalau nggak mau dianggap sebagai lelaki murahan, ojo sampai duwe bojo luweh sugih nek iso. Ojo sampai duwe bojo sing luweh dhuwur martabate, luweh sugih saka sampean. Tenan. Dianggap modal manuk tok. Iya, kan kita sudah pernah bahas itu. Yakfurnal asyir, mereka masuk neraka karena apa? Kebanyakan tidak bersyukur sama suami. Nah, anjen golek sing solihah ki wangil, tapi syaratnya nek sampean iso soleh, nah insyaallah bojone ya solihah, bahkan solehot. Nggih. Pun. Ya Allah tekan dinding ya. Seneng aku nek ngomong keluarga ya. Saya seneng kalau ada punya masalah seneng aku. Ya syukur wis tak kandhani aku. Mboten. Insyaallah dapat yang perempuan yang solihah. Insyaallah. Solihahnya itu lengkap ya, bukan solihah akhlaknya tok, wajahnya juga solihah, pantes. Digandeng itu demenakno. Gawe iri wong liya. Mantap. Bayangno kaji ta, bojo ayo.
Dia punya istri yang tinggi semampai. Amin amin, ya sih. Amin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Barok kok lali, dites itu anumu ya. Dites, maksudnya bisa apa enggak itu ya. Kalau ada punya masalah dengan hubungan suami istri di atas ranjang nanti bisa konsultasi sama saya. Ya tapi ya pakai mahar lah ya. Betul gitu ya. Mahar martabak tah apa kan ya kena. Kan konsultasi mosok cangkem pahit ora ono apa-apane. Wong aku ora udut kok. Mon. Ketika seorang suami katakan Nabi dalam artinya gini, ketika seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya yang mana dengan nafkah tersebut dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia otomatis mendapatkan pahala sedekah. Jadi sedekah terbaik, pemberian terbaik itu kita berikan harta terbaik kita kepada keluarga kita. Walaupun pada akhirnya ya cashbacknya ke kita sendiri juga. Bayangnya sampean duwe bojo, lalu kemudian sampean berbuat baik terus sama istri Anda. Betapa sayangnya istri Anda kepada Anda. Oh temenan, pasti dilayani pol-polan. Wes pokoknya berinisiatif yang tidak terduga. Paham nggak sampean ya? Nah, makanya sing biasanya mbok download itu hanya downloadan yang hayalan ya. Jangan percaya sama downloadanmu. Atau guya-guyu paham. Atau Mbak Iqbal paham. Itu downloadanmu. Hapus itu dunia maya itu. Ya. Kamu kalau pengen wanitamu itu istrimu itu pinter sama kamu juga harus pinter sama istrimu. Lah, ini yang menjadi poinnya adalah yahtasibuha. Banyak sekali para suami itu lupa bahwasanya cari nafkah itu adalah ganjaran, ibadah. Kebanyakan waduh, bulanane bojoku dhuwure rak karuan, sesasi kudune 10 juta misalnya. Kan udah aduh. Dan itu semuanya masalah daripada suami-suami itu seperti itu. Bahkan sampai gawe lagu ya, pulang pagi malah dinyanyiin. Wis pokoke iku lho lagune Armada era. Pokoknya semua kayak berkeluh kesah. Lu padahal itu ibadah gitu loh. Makanya saya sering kali mengatakan ibadah itu dinikmati. Begitu juga cari nafkah. Bener itu berat. Tapi kalau Anda mensyukuri, oh ya jebule sing tak lakoni iki ibadah. Yahtasibuha, bisa berpotensi apa? Pahala. Maka pahala Anda tuh double. Memberi nafkah itu hukumnya wajib, itu ganjaran. Apalagi diniati, ya Allah kula saestu golek ganjaran. Dapat pahala sedekah alias pahala sunnah. Lagi wong sing akeh laline. Karena merasa keberatan cari nafkah. Lah kowe ngono sih, golek bojo sing wayu, sing anake kiai, sing pinter kitab, ajar apal Quran, pinter masak. Nek koyo ngono iku ya kosnya tinggi dah, Bro. Lah wedak iku rumangsamu mbok wedak bayi terus ayu ngono ya. Ya mboten. Wedak bayi 33.000 my baby ya oke. Bayi langsung ketok ganteng, ketok mambu wangi. Tapi wong wedok kan mboten, butuh sunscreen, butuh ini, butuh itu, serum ini, serum pagi, serum siang, serum malam. Serum subuh ada, serum subuh. Tak polno. Ayo, koyok sholat 5 waktu, temenan. Belum nanti itu lagi wajahnya, era. Lagi wajahnya. Belum perawatan masalah kewanitaannya. Oh itu ada bumbu-bumbunya itu. Lo biar rapet dan lain itu ada bumbunya. Lah kowe kepengen bojomu ayune rak karuan ora mbok rumati. Kuwi jengene enggak tahu diri gitu loh, ya. Makanya diisik-isik temenan. Itu Masya Allah. Sampean itu bakal ya akan di posisi yang mana diiri ini karo wong kanca-kancamu. Duwe bojo misalnya wayu rak karuan. Wah kok iso ya? Cah iku duwe bojo ayu, tak dongakno cepet mati tak andani rondone. Ya ono sing ngono iku ngomonge, piye Jal? Wong ono wali santri ngene ya wis diarepno rondone barang kok Mudabir iki. Loh kita ngomong sing pernah deket sama kita keluargane
Mbak Iva lho. Oh, Mbak Iva dhuwure ngono kok ndek bojo koyo ngono, muga-muga Mas Firda cepet mati kan ngono barang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi gini, ketika Anda punya istri cantik, lahir batin juga kosnya tinggi gitu loh. Makanya bener kalau omongannya Anwar Zaid. Ya Anwar Zaid itu nanti ngendikan nek gini mau itu paling awet iku bojo sing welek. Kok iso? Soale nek wis sampean mati, iku ora ono sing ngaru-ngaru. Wah, awet kan. Ora usah nganggo pengawet, awet temenan. Tapi sampean kok duwe bojo ayune rak karuan, wah deg-degan terus hatimu. Iya, engko aku disandet ora, engko aku cepet mati apa ora. Nek aku mati engko bojoku ditipaki wong liya apa ora. Nggih. Masalahnya kalau punya istri, lalu kemudian Anda meninggal, ngapunten naudzubillah ya. Meninggal, lalu kemudian istri Anda dinikah sama orang lain, ning swarga kok kumpul, ndek sing milih, ora sampean sing milih. Milih sing ndi? Sing lawas apa sing anyar? Nah, nek milih sing lawas, misalnya enak sing lawas, oke ora masalah. Milih sing anyar, anune luwih gedhi, misalnya ngono piye? Ya Allah Gusti. Wah, kembali lagi ya masalah nafkah. Nah, kita ini sebagai sebagai laki-laki. Mbak Kaji kok kembang kempis irungnya sih. Wis kelojotan, urung-urung jam wis kelojotan. Sekali lagi ya, kita sebagai laki-laki jangan lupa cari nafkah, niatnya apa? Ibadah. Jadi sebenarnya tuh enak, wong napa nikah niku enak sak enak-enak wong sak kelon-kelonane, sak isi-isike iku ganjaran kabeh, rontok dosa-dosa. Nek sampean isi-isi mek kancamu, aduh. Mepet-mepet bokonge kancamu. Aduh, kok iso nafsu dosa? Karena masih laki-laki dengan laki-laki, ndak sah pula. Hati-hati. Hati-hati. Nyibadahe wong sing nikah niku double-double gitu loh. Makanya Pak bahaya itu kalau ngendikan nikah diniati ngibadah yo nang iku temenan. Lah sing kene nggih Mbak nggih ndang kobil tuh gitu loh. Selak beken buka kathok kan si pikirane sing nikah. Jangan. Makanya dulu saya tuh masuk nikah itu ya salah satu tak toto temenan niate. Ya Allah, kula nyuwun ketika saya nikah nanti Kanjeng Nabi hadir. Dan itu alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadirannya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi guru kita. Padahal saya enggak minta beliau hadir, tapi beliau yang mengcancel semua acara, memindah acara ben podo acara ini pernikahan saya dengan Mbak Una. Ya, alhamdulillah insyaallah tondo-tondo keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, sampai juga gitu. Nikah, kenapa nikah? Kancaku serabi. Kenapa nikah? Aku kepala 30 ini, kepala 3 rak rapi-rapi. Ojo ngono niate. Nggih, dan juga jangan terlalu selektif, ngoten ya. Ya, tahu diri. Dan seperti yang saya sampaikan, golek bojo nek saged itu di bawah Anda. Mbuh dari segi keuangannya, mbuh dari segi nasabnya, dari segi keilmuannya. Ben ora wani bantah, ngoten. Dan itu akan terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Logikanya seperti itu. Dene kok nasib sampean dijodohke misalnya Gus Aska ini ya, sama keluarga mana gitu balik kambang contohnya ya. Ningnya balik kambang ya siap-siap. Pondok cilik. Loh, kamu jangan kayak geluwe ya. Yes temenan, bayangannya enak. Allah Akbar. Pon. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan nafkah itu harus apa? Tadi diniati ngibadah baru dapat pahalanya sedekah. Nek mboten diniati ngibadah, dia hanya sekedarkan memberikan nafkah berarti pahalanya hanya satu, melaksanakan kewajiban. Makanya ini sudah dikasih trik sama Kanjeng Nabi. Mungkin ini adalah sirinya rumah tangga itu bisa harmonis diniati sedekah. Diniati golek kan ganjaran. Nyeneng no bojo kok, wah enak tenan. Saya tuh membuktikan sendiri, berkali-kali nyeneng ke bojo, nyeneng ke anak. Ketok aku jajan neng mixu terus, jajan neng McD terus. Ya alhamdulillah sing tak rasake nggih. Sing tak rasake rezekine nggih nambah, mboten kurang.
Nah, jadi jangan terlalu perhitungan sama anak dan istri. Tapi boten memanjakan juga, dididik. Yo kowe tak warai nabung tapi yo tak wei kesempatan untuk menikmati. Ora tine nabung tok aku yo. Wis temenan kembang kempis iku nanti. Bingung iki duit sakmene akeh lagi go arep ge apa? Dinikmati barang ya. Dinikmati, membahagiakan istri, membahagiakan anak. Pahalanya berkali lipat daripada kue sedekah nek gini tak tukang becak. Tenan ini, tenan. Nanti hitung-hitungan nih gini Gusti Allah mereka. Tapi jangan lupa ya, cari nafkah niatnya melaksanakan kewajiban dan juga mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Falah gak ke madrasah? Oh besok. Ya wes, KSM. Wes angger di meloni lah. Tapi jangan terlalu berharap banyak ya. Ora-ora fanmu gitu. Enggak apa-apa. Nek ndi tenggene madrasah napa teng man? Nggih, lanjut. Wis nek tau KSM ora usah melu-melu, ora pinter ora usah anak. Ya wis. Nah, oh iya, belum nyambung ya dengan apa namanya? Sama babul iman. Hadis ini tadi nyambungnya kemana? Tadi bahwasanya kita itu setiap amal ibadah kita itu ternyata di dalam rumah tangga khususnya ini banyak hal yang orang itu lupa bahwasanya kehidupan rumah tangga itu semuanya potensi pahala semua. Ketika kita bertengkar lalu kemudian salah satunya ada yang berusaha meredam ibadah. Ketika buka kancing baju bojone, wes tuh ngejak wik mawon, kemudian dia mau pahala, biasa. Ketika saling dulang-dulangan, suap-suapan ya, cipokan, tak cotakno ya, elus-elus, remes-remes dan lain, ngibadah biasa. Oh temenan kok iki kok ora ngapusi aku. Ayo wis do ngajeng dereng. Bayang gak? Masya Allah. Gusti Allah lu murah rak karuan ngei pahala kok seenake kok ngono. Nyekel bojone dengan syahwat ngibadah. Kita sampean mikir kok syahwatan nah gitu dosa gitu. Gak boleh. Kalau saya kan boleh. Nyekel bojo, nafsu dengan bojo ngibadah. Alias gini, ya Allah Gusti, iman itu sampai dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rumah tangga, dalam urusan apa? Dalam urusan hubungan suami istri. Nyatanya berpotensi pahala. Salah satunya nafkah, salah satunya kemudian hubungan suami istri. Maka ketika kita melakukan hubungan rumah tangga, melakukan hubungan suami istri, membangun rumah tangga dengan seorang perempuan yang kita nikahi, sebenarnya itu tujuannya kepada mempertebal keimanan. Harusnya gitu. Nek aja jodoh nih, zatid din. Orang yang punya agama kuat. Tapi nek aja bojone, ngapunten, dan ini banyak ya. Hanya sekedar pokoknya kawin, ngancang-ngancang wis kawin, aku tak melu kawin. Akhirnya golek-golek nek DM Instagram. Ya. Akhirnya rungkat. Ya, ngono-ngono. Lah itu pasti gak barokah. Pasti gak barokah. Karena tujuannya beda. Tujuannya beda. Maka tolong, misal sampean golek-golek Pak D, mungkin Pak D. Pak D misalnya ada kenalan di Instagram, ya bolehlah jaring. Kita katakan mungkin sekarang bolehlah jaring ya. Tapi kalau sudah serius, niatnya kudu ditoto. Ya. Niatnya kudu ditoto. Nah, saya enggak menyalahkan ada apa suami istri yang kenalannya dari sosmed, enggak masalah. Sing penting niatnya ketika sudah masuk jenjang pernikahan, niatnya dua belah pihak harus ditata sedemikian rupa. Ini semuanya ibadah. Harusnya mempertebal keimanan. Makanya sing kepenak duwe bojo niku harusnya mlebu swarga ora patek repot nek duwe bojo. Angger sama-sama satu frekuensi, satu pemikiran, satu visi misi, ilal jannah bareng-bareng. Nah, ngoten. Itu yang kita harapkan. Ngoten loh ya. Jadi bukan urusan manuk tok mboten. Mboten urusan apa jenenge duwe anak nggih mboten. Lebih dari itu. Monggo, silahkan. Saya mempromosikan nikah ini ya. Silahkan. Kalau mau konsultasi lagi masalah hubungan ranjang, nah silahkan. Kita buka selebar-lebarnya. Konsultasi mulai jam 12 siang. Nah, nanti kalau jam 12 malam pakai tarif. Paham nggih? Masya Allah. Bayangkan
betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Dawike awak dhewe iki nambah iman yo ku gampang, Masya Allah. Cuma awak dhewe nek sekedar cekal-cekal bojo iki biasane iki sing elinge nafsune tok nggih. Ha iki tak apa-apa, nafsu wae. Emang dibolehi sama Allah gitu loh. Nafsu wae, tapi dibiringi keimanan. Gusti ngapa terus pun Gusti, kula nafsu kali bojone kula. Sip pokoke ngono. Yang seneng gitu loh, yang seneng. Makanya kan saya pernah cerita kan di Madura itu ada kiai yang punya istri banyak ya, gonta-ganti tapi wali ya enggak? Dia walinya karena apa? Setelah jima, setelah berkumpul sama istrinya, syukurnya luar biasa. Ya Allah, nikmati kayak gini gitu. Menikmati gitu loh. Makanya ibadah itu harus dinikmati gitu loh. Nah, jangan terlalu banyak nonton itu gitu-gitu ya. Iqbal. Iqbal gue tak soleh ya, aslinya ya downloadane aneh-aneh. Bon. Yo ora Iqbal tok lah, kabeh. Mbok menawa abid padha asline ya ngono. Ngapunten. Guyon ae. Allah. Nggih, lanjut ya. Ya, monggo. Iki sing wis cedak-cedak kawin Mas Arifin ya. Silakan diresapi omongan saya ini. Siap dengan Salma ya boleh. Nggih. Yes, pokoknya metu ke Al-Fatah langsung rabi. Alhamdulillah. Engko tak teleponin Bapak. Al-hadithul khamis wal arba'un. Utawi iki hadis kang 45. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ora Bajuli, iso ngira ana Bajuli. Al-Bajali. Saking sahabat Jarir ibn Abdullah ibn Jabir Al-Bajali. Radhiyallahu anhu qala bay'atu bay'at sinten ingsun. Bay'atu bay'at sinten ingsun janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Ngoten nggih, mboten nonton tae. Nggih. Ala iqamis sholati ing atase jumenengake salat. Alhamdulillah. Wa ita'iz zakati lan bayar zakat. Wan nushi lan nasihat, paring nasihat. Likulli muslimin marang sekabehane wong Islam. Nah, kalau hadis tadi masalah anfaqa ar-rajul itu kaitannya dengan keimanan bahwasanya semua ketika orang sudah melaksanakan qabil nikah itu otomatis semua yang ada dalam rumah tangganya itu semuanya berpotensi apa? Pahala dan mempertebal keimanan. Lah hadis ini kaitannya bisa kita mempertebal keimanan dengan orang-orang sekitar kita. Suatu saat Jarir bin Abdullah itu ngendikan bahwasanya beliau pernah baiatan berjanji di hadapan Kanjeng Nabi untuk apa? Untuk selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, wan nushi likulli muslimin. Nah, berbuat baik. Anushi bisa dimaknai berbuat baik. Kenapa yang disebut anushi? Ini yang paling gampang dicerna. Satu amal, nasihat itu satu amal, memberikan nasihat. Tapi yang dimaksud bukan hanya nasihat, yang penting memberikan apa? Kebaikan kepada orang-orang muslim. Itu yang dimaksud. Lah, kebaikan apapun itu, sekecil apapun itu, walaupun hanya nasihat. Misal, ada teman sholat subuh meh kodo. Kang, ayo tangi. Itu kan mudah. Ngomong seperti itu kan mudah. Ini sudah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau ada teman kita, saudara kita, muslim kita punya masalah yang begitu besar kemudian solusinya di Anda dan Anda bantu. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong hamba-hamba Allah yang lainnya. Loh, dijanji pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu
Saya tuh sering kali ketemu sama orang seperti Habib Abdul Qadir Al-Hinduan, seperti Habib Abdurrahman Al-Jufri dan guru-guru kita yang lain. Itu Masya Allah, khidmahnya luar biasa sama orang. Khoduman, sangat banyak melayani orang, menolong orang. Tapi di sisi lain, saya mikir, kok orang ngantuk ya, orang capek ya. Enggak, ternyata mereka karena dijanji Allah tadi, selalu menolong hamba Allah, pasti Allah juga akan membantu dia selalu bisa menolong orang lain. Nah kita ini juga harusnya seperti itu. Punya porsi memberikan kebaikan kepada orang lain. Gak bisa ngomong baik, ya sudah berikan uang. Gak bisa berikan uang, ya sudah berikan makanan. Kalau bisa berikan makanan, gak bisa ngeyo apa-apa, ya sudah berikan senyuman terbaikmu. Tabassumu kafi wajhi akhika sodako. Tapi gak usah ngece barang. Iku gak teli gue sengene. Gak teli. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, iqamis salah wa ita'iz zakah. Kok gak ada apa? Hajjul bait, gak ada apa lagi? Shaum Ramadan. Kenapa? Di sini disebutkan di dalam syarahnya walam yadhkur as-shaum wa nahwahu lidukhulihi fis sam'i wa tha'ah. Puasa, haji, lalu apa lagi ya? Ya, puasa dan haji tidak disebutkan di dalam hadis ini karena keduanya sudah termasuk paket bagian dari baiat. Yang disebutkan hanya salat, yang disebutkan hanya zakat, tapi bukan berarti meninggalkan puasa dan haji. Itu sudah satu paket, gak bisa ditinggal. Orang mengatakan iqamatus shalah, ita'uz zakat, terusannya pasti shaum Ramadan sama hajjul bait gitu loh ya. Itu sudah satu paket. Lah intinya semakin kita berbuat kebaikan dengan orang itu juga potensi mempertebal keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mencurahkan berkahnya, rahmatnya itu hanya kepada hamba yang juga mau memberikan kebaikan kepada hamba yang lain. Wong kok iso pengen atine napa? Atine padang niku kudu memberikan vibes yang baik kepada orang lain. Nanti Gusti Allah akan sayang. Nyambungnya makanya tekan hadis ar-rahimuna yarhamuhumullahu tabaraka wa taala. Orang-orang yang penyayang itu disayang sama Allah. Lah pengen disayang tapi ra tau nglakoni apik. Bahasa hadisnya simpel, rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalian cinta, sayangi sama sesama makhluk wes. Nanti pasti turun rahmat Allah. Lah ini wis diweki kunci yang segitu banyaknya kok rak mudeng-mudeng gitu loh maksudnya. Makanya sampai Imam Bukhari memberikan hadis yang lain. Bukan irhamu man fil ardi tapi hadis wan nushi likulli muslimin. Sekedar nasihat mawon sudah bisa mempertebal keimanan. Kok ini ki aku nasihat wae, wah imanku wandel gitu. Kan ngoten. Harusnya seperti itu kan gitu. Wah, terus ini terakhir ya. Al haditsus sadis wal arbaun utawi kiku hadis kang 46 wa anhul ay an Jarir. Tegese diriwayatke saking sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala inni sak temene ingsun ataitu sowan sinten ingsun. Ataitu sowan sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu matur sapa ingsun ubayyi'u baiat sinten ingsun baiatan sinten kula ka dumateng panjenengan alal islami ing atase Islam. Alal islami ing atase Islam fasyarata mongko nyaratake sinten Kanjeng Nabi. Fasyarata mongko nyaratake alias majibake. Alayya ing atase ingsun wan nushi nggih ngoten. Biljer nggih. Ai wasyarata alan nushi. Lan nyaratake nasihat. Wan nushi lan nyaratake nasihat likulli muslimin kedue saben-saben wong Islam. Kedue saben-saben wong Islam fa bayatu moko baiatan sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi ala hadza ing atase ikilah baiat. Sama. Ini hadis yang sama dengan atasnya. Bahwasanya
Sahabat Jarir menghentikan suatu saat saya sowan ke Kanjeng Nabi dan saya matur ya Rasulullah, saya baiat kepada panjenengan bahwasanya ini saya baiat secara orang Islam. Baiatnya muslim niku napa? Ya syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Saya baiat berjanji akan melaksanakan hal tersebut. Terus sama Kanjeng Nabi tambahi wan nushi likulli muslimin. Tambahi nasihat berbuat baik kepada orang Islam. Di sini dicontohkan, termasuk bagian daripada nasihat di dalam syarahnya disebutkan ketika Anda sebagai penjual atau pembeli, ada barang yang dijual ini ada cacatnya, ya, maka termasuk bentuk nasihat Anda mengatakan kepada penjual atau Anda sebagai penjual mengatakan kepada pembeli, nun sewu barang niki wonten cacate, masih layak dijual apa enggak? Atau kalau dijual harganya sama dengan yang bagus apa berubah. Nah, itu termasuk bentuk daripada nasihat. Bicarakan, sampaikan, walaupun kenyataannya pahit. Contoh lagi misal ini yang, tapi sesuai kelasnya masing-masing loh ya. Sesuai kelasnya masing-masing. Kemudian misalnya Anda melihat ada seorang pejabat pemerintah kita melakukan tindak kezaliman. Lah, sebagai orang muslim yang baik itu harusnya memberikan nasihat kepada orang yang salah tanpa pandang bulu. Kalau memang Anda mampu untuk itu dan menembus bisa, monggo. Mungkin punya kewajiban lebih daripada orang lain. Makanya jenenge wong-wong sing dekat sama pemerintah itu sebenarnya bebannya lebih berat. Kenapa? Pemerintah itu seringkali keblowok dalam kezaliman. Seringkali keblowok dalam kezaliman. Maka orang yang ngerti agama, yang dekat sama dia, itu bebannya lebih berat. Dia punya akses, dia punya cara tembus. Tapi kalau nggak mau menyampaikan nasihat, bahaya. Dosa nih. Makanya saya bisa katakan ketika ada kejadian tahun 2000 berapa ya, 2021 ya atau yang COVID nih loh. Yang COVID kemudian di Masjid Agung. Romo Yai Halim Ma'ruf itu, abahnya Mas Apang, itu kan sampai ngendikan, saya tidak kula boten purun ngimami sholat jamaah Jumatan nek sofe durung gelem do rapet. Wedi karo corona tapi rak wedi Gusti Allah gitu loh. Bahasanya seperti itu. Beliau punya syaukah, beliau punya kekuatan, punya potensi untuk merubah. Maka yang beliau lakukan itu sudah benar. Karena bentuk daripada nasihat. Lah sing bingung duran. Piye iki bahaya kok malah ngerusak aturannya pemerintah. Enggak menurutnya terusak. Tapi ya mungkin sudah berkali-kali melayangkan suara, melayangkan nasihat gak didengerin, akhirnya dilaksanakan seperti itu. Nah, itu beban. Makanya sampai nek jadi kiai gede yo hati-hati. Yo repot jadi kiai gede ku repot. Meneh aku wis dadi aku masuk kiai gede ora ya. Raiku wis nek ngene alun-alun harus wis gede lah ya. Malah jadi brand ambassador Mixamina Goldi malah ya. Wis ngono ajaib Pak Bupati. Wah dikirane aku kancane Pak Bupati ya. Lah kayak orang-orang seperti saya nanggung malah tak masalah nanggung ya. Nanggung tak masalah. Sama, tapi sesuai kapasitasnya. Aja jeruntal-jeruntul tidak punya akses akhirnya melayangkan nasihat-nasihat yang enggak masuk. Ya aja. Sesuai dengan kondisinya. Sama teman ada yang melakukan yang enggak baik, sampaikan dengan baik-baik, ini keliru. Termasuk bentuk daripada nasihat. Bro. Lalu kemudian ada satu lagi faedah yang bisa kita istimbat, yang bisa kita keluarkan. Kenapa Imam Bukhari menutup Kitabul Iman ini dengan ada kata-kata baiat? Maka sebenarnya keimanan itu kalau bisa dibaiatkan. Ini memberikan lamhah atau memberikan faedah lain bahwasanya satu-satunya jalur agar iman kita terjaga, salah satunya itu dengan masuk thariqah. Thariqah memang betul, mereka itu memodifikasi beberapa wirid. Ono wiridane semene ewu, 100.000, 200.000. Tapi tujuannya semuanya itu apa? Ben iman niku mboten gampang hilang. Beda loh, orang masuk thariqah dengan ndak masuk thariqah itu beda. Makanya sampai niki tak elekno, tak ceritani. Patut bersyukur yang hadir kemarin sempat jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pak Habib Abdurrahman Al-Jufri.
itu kalau sampean sebenarnya itu sudah baiat thariqah. Aslinya itu. Tak blowokno rak krasa to. Tak blowokno itu. Tak blowokno tapi sing apik. Tak jorokno sing apik. Harapannya apa? Kita ini tidak tahu akhir hayat kita itu nanti kayak apa. Husnul khotimah apa? Su'ul khotimah. Maka yang kita bisa lakukan mengusahakannya dengan cara baiatan thariqah. Maka yang kita lakukan kemarin di Jumat Legi yang dilakukan sama Habib Abdurrahman Al-Jufri, hakikatnya itu adalah kita sedang berbaiat di hadapan beliau, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kan unik, kenapa la ilaha illallah di beliau, Muhammadur Rasulullahnya dikata? Artinya apa? Mudeng nang mboten? Artinya iman kita ini yang la ilaha illallah separohnya dibawa oleh guru-guru beliau. Ditanggung sama guru-guru beliau biar nanti kita nerusnya kepenak. Muhammadur Rasulullah kepenak. Nek kecekel bonggole buntute melu. Paham nggih? Paham mboten? Makanya separuh iman itu kita dibawa biar nanti itu mati. Nek misalnya iman yang separuh itu hilang, dibalikke. Ya iki jidwe iman separuh susuk saka biyen pernah baiatan. Oh, seru nggih? Seru. Makanya ini alhamdulillah saya syukur banget Al-Fatah kemarin baiat sama Habib Abdurrahman Al-Jufri dengan ijazah Ratibul Haddad. Sing penting itu yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya. Jadi masalah Ratibul Haddad sementara pakai yang biasa enggak masalah. Tapi yang penting itu tadi kemarin separuh iman itu utuh ya, satu. Separohnya dibawa sama beliau, dibawa sama guru-guru beliau yang jelas sudah husnul khotimah, dibawa sama Imam Haddad. Harapannya nanti, na'udzubillah min dzalik, semoga gak terjadi. Harapannya kalau qadarullah masa dengan takdir yang buruk, kok misal separuh iman yang kita pegang Muhammadur Rasulullah ini hilang, maka di saat ajal itu datang, Imam Haddad dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala membawa iman yaitu la ilaha illallah kepada hati kita. Ngapunten iki saya sampaikan, bos sampean mudeng rak mudeng kudune percaya. Baiatan itu penting. Dan kita syukuri alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan hal tersebut. Insya Allah matinya juga dalam keadaan husnul khotimah. Tenan, besarkan husnudzon kita kepada guru-guru kita. Besarkan rasa pengagungan kita kepada guru-guru kita. Biar nanti uripe temoto kepenak, matine juga kepenak. Karena buat apa kita punya kehidupan yang mulia? Buat apa kita punya pangkat yang tinggi di sisi manusia? Tapi kalau mati dalam keadaan kafir, betapa hinanya kita. Iya betul. Selawase teng neraka. Makanya alhamdulillah disyukuri ya, kemarin sudah baiatan. Kemarin kita sudah baiatan dan alhamdulillah separuh iman sudah dibawa sama guru-guru kita. Nanti jaminan lah itu sudah garansi garansi oleh guru-guru kita. Nanti insya Allah mati kita ditanggung dalam keadaan iman. Jangan sampai kita rusak baiat ini ya. Ini kewajiban kita selanjutnya, jangan sampai rusak baiat ini. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, setelah itu ada kitabul ilmi, mungkin sebagai spoilernya. Kenapa setelah babul iman itu kemudian kitabul iman diikuti dengan kitabul ilmi. Seperti yang kita sampaikan kemarin di Masjid Agung. Bahwasanya orang itu bisa mencapai keyakinan itu harus disertai dengan tadabbur ya. Tadabbur itu kan cara untuk mendapatkan ilmu. Iman juga harus didasari ilmu. Nek iman tok ora ana ilmune akhire linglung ngoten lho. Akhire linglung. Maka betul sekali iman itu didahulukan baru masuk kepada keilmuan. Tsumma qala al-haditsul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah satu bab full tentang keimanan ini sudah selesai. Selanjutnya sudah menjadi mukminin ini belajar ilmu biar jadi ulama. Belajar ilmu biar jadi ulama. Wallahu a'lam. Ngapunten. Yo siap-siap bal-balan. Harap dicek